Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Azura Kaila Pasya. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kalor. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang kalor. Apa sih kalor? Kalor adalah salah satu bentuk dari energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke benda bersuhu rendah jika kedua suhu saling bercampur. Kalor yaitu suatu besaran yang dilambangkan oleh Ki dengan satuan Joule. Kalor juga memiliki satuan lain yaitu kalori. Hubungan satuan Joule dengan kalori, 1 kalor itu sama dengan 4,18 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Dalam istilah kalor, terdapat istilah kalor jenis atau C, yaitu sebagai banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu satuan massa zat tersebut. Secara matematis, rumus kalor dapat dituliskan sebagai Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sebagai kalor, M sebagai massa, C sebagai kalor jenis, dan delta T sebagai perubahan suhu. Selain kalor jenis, terdapat istilah lain dari kalor yaitu kapasitas kalor atau C, merupakan sebagai banyaknya kalori yang diperlukan atau dilepaskan untuk mengubah suhu benda sebesar satu satuan suhu. Secara matematis, rumus dari kapasitas kalor dapat ditulis sebagai C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C dengan penjelasan yang sama. Selain rumus-rumus di atas, kita akan mempelajari rumus-rumus lain yang digunakan dalam kalor di dalam latihan-latihan soalnya. Tetapi sebelum itu, kita akan membahas tentang macam-macam perpindahan kalor. Macam-macam perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Biasanya dia akan mengalir dari tempat dengan suhu tinggi ke tempat dengan suhu yang lebih rendah menggunakan media penghantar. Contohnya, sendok stainless steel akan terasa panas saat dipakai untuk mengaduk kopi panas. Yang kedua ada konveksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi antara permukaan padat dengan benda cair yang mengalir di sekitarnya melalui media penghantar cairan atau gas. Biasanya perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada benda cair atau gas. Contohnya, minyak goreng yang dipanaskan di penggorengan. Panas pada minyak dengan suhu tinggi berpindah ke minyak dengan suhu lebih rendah. Perpindahan panas pada minyak ini terjadi dengan perantara air atau minyak itu sendiri. Yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Contoh peristiwanya, panas matahari yang sampai ke bumi dan bisa langsung kita rasakan tanpa adanya perantara. Untuk penjelasan yang lebih jelas, mari kita membahas latihan soalnya yuk. Soal nomor 1. Potongan aluminium bermassa 200 gram dengan suhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana air bermassa 100 gram dengan suhu 80 derajat Celcius. Jika diketahui kalori per gram derajat Celcius dan kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu akhir air dan aluminium mendekati. Diketahui M1 sama dengan 200 gram, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, C1 sama dengan 0,22 kalori per gram derajat Celcius, M2 sama dengan 100 gram, T2 sama dengan 80 derajat Celcius, C2 sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya TC. Jawab, KL sama dengan KT, ML kali CL kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. 200 dimasukkan angkanya, 200 kali 0,22 dalam kurung TC min TC1 sama dengan 100 kali 1 dalam kurung T2 min TC. 44 kali dalam kurung TC sama dengan 20 sama dengan 100 dikali dalam kurung 80 kurang TC. 11 TC sama dengan 220. Nomor 2 soalnya, air panas 100 derajat Celcius ditambahkan pada 300 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius. Sampai campuran itu mencapai suhu 40 derajat Celcius. Massa minimum air panas yang ditambahkan adalah air 1. T1 sama dengan 100 derajat Celcius, TC sama dengan 40 derajat Celcius. Air 2, M2 sama dengan 300 gram, T2 sama dengan 0 derajat Celcius. Yang ditanya M1. Dengan rumus yang sama, dan dimasukkan
angka-angkanya, kita mendapat hasil akhirnya 12.000 dibagi 60 sama dengan 200 gram. Jadi pilihan yang benar adalah E, 200 gram. Soal nomor 3, air sebanyak 60 derajat gram bersuhu 90 derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air sejenis bersuhu 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah M1 sama dengan 60 gram, T1 sama dengan 90 derajat Celcius, M2 sama dengan 40 gram, T2 sama dengan 25 derajat Celcius. C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya TC. Dengan rumus yang sama, kita akan mendapatkan hasil akhirnya 320 dibagi 5, yaitu 64 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, air bermassa 600 gram dan bersuhu 80 derajat Celcius dicampur air dingin bermassa 200 gram dan bersuhu 40 derajat Celcius. Kalor jenisnya masih sama. Suhu air campuran pada saat keseimbangan termal adalah: ketahui M1 sama dengan 600 gram, M2 sama dengan 200 gram, T1 sama dengan 80 derajat Celcius, T2 sama dengan 40 derajat Celcius. Yang ditanya TC, dengan rumus yang sama, kita akan mendapatkan hasil akhir 280 per 4 sama dengan 70 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah E, 70 derajat Celcius. Soal nomor 5. Lempengan logam berbentuk persegi dengan panjang sisi 60 cm dengan suhu 40 derajat Celcius. Tentukan pertambahan logam tersebut jika suhunya dinaikkan sampai 160 derajat Celcius. Alfa sama dengan 25 kali 10 min 6 derajat Celcius. Diketahui S sama dengan 60 cm, T1 sama 40 derajat Celcius, T2 sama dengan 160 derajat Celcius, alfa sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Yang ditanya delta T. Delta A sama dengan A0 kali B kali delta T. Masukkan angkanya 3600 dikali 50 dikali 10 pangkat min 6 dikali 120. Sama dengan 180.000. Jadi pilihan yang benar adalah E, 21,6 cm kuadrat. Soal selanjutnya. Suhu 50 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius sama dengan berapa Fahrenheit? 9 per 5 kali 50 tambah 32. 90 tambah 32 sama dengan 122 Fahrenheit. Jika Kelvin, 5 per 5 kali 50 tambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Jadi pilihan yang benar adalah D, 323 Kelvin. Soal nomor 8, dua batang besi A dan B jenisnya sama. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjangnya berturut-turut 4 meter dan 6 meter. Besi A dipanasi sampai 50 derajat Celcius, sehingga panjangnya menjadi 4,15 meter. Jika besi B dipanasi sampai 60 derajat Celcius, panjangnya menjadi, yang kita ketahui, A, T1 sama dengan 40 derajat Celcius, 1A sama dengan 4 meter, T2 sama dengan 50 derajat Celcius. 1A sama dengan 4,15 meter. B sama dengan T1 sama dengan 40 derajat Celcius. 1B sama dengan 6 meter. T2 sama dengan 60 derajat Celcius. Yang ditanya 1B. Jawab. Delta 1 sama dengan 10 dikali alfa kali delta T. Alfa sama dengan delta T per 10 kali delta T. Alfa A sama dengan alfa B. Dengan rumus delta LA sama dengan 10A delta TA dikurang delta LB per 10B kali delta TB. Dimasukkan angkanya 0,15 per 4. Soal selanjutnya, karena suhunya dinaikkan dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, batang baja yang panjangnya 1 meter bertambah 1 mm. Pertambahan batang baja yang panjangnya 60 cm jika dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius adalah: diketahui A, T1 sama dengan 0 derajat Celcius, T2 sama dengan 100 derajat Celcius. 10 sama dengan 1M sama dengan 1000 mm. Delta 1A sama dengan 1 mm. B, 10 sama dengan 60 cm sama dengan 600 mm. T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 40 derajat Celcius. Yang ditanya delta LB. Jawab, dengan rumus yang sama dengan soal sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil akhir delta LB sama dengan 3 per 25, yaitu sama dengan 0,12 mm. Jadi pilihan yang benar adalah A, 0,12 mm. Selanjutnya, bejana kaca bervolume 500 mm diisi alkohol bersuhu 10 derajat Celcius sampai penuh. Koefisien muai panjang kaca 3 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Dan koefisien muai volume alkohol 11 kali 10 pangkat 6 min 4 derajat Celcius. Jika gelas beserta isinya dipanaskan hingga 50 derajat Celcius, banyaknya alkohol yang tumpah adalah: diketahui V sama dengan 500 ml, T
T0 sama dengan 10 derajat Celcius. Alfa K sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Y sama dengan 11 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius. T1 sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanya yang tumpah, jawab yang pertama, kenaikan volume gelas kaca. Delta VK sama dengan V0 kali YA dikali delta T. Delta VK sama dengan 500 kali 9 kali 10 pangkat min 6 kali 40 sama dengan 0,18 ml. Yang kedua, kenaikan volume alkohol. Delta VA sama dengan V0 dikali YA dikali delta T. 500 dikali 11 dikali 10 pangkat min 4 kali 40 sama dengan 22 ml. Jadi, alkohol yang tumpah adalah delta V sama dengan delta VA dikurang delta VK. Delta V sama dengan 22 dikurang 0,18 ml. Soal nomor 11, suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi sebesar R. Jika benda hitam tersebut dipanaskan sampai 327 derajat Celcius, energi yang dipancarkan menjadi, diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 27 ditambah 273 Kelvin sama dengan 300 derajat Celcius. W1 sama dengan R Joule per second. T2 sama dengan 327 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 600 derajat Celcius. Yang ditanya W2. Jawab W sama dengan E0 dikali T pangkat 4. W1 per W2 sama dengan E0 kali T1 pangkat 4 per E0 dikali T2 pangkat 4. R per W2 sama dengan 300 pangkat 4 per 600 pangkat 4 sama dengan 1 per 6. W2 sama dengan 16R. Jadi pilihan yang benar adalah E, 16R. Soal selanjutnya, energi yang diradiasikan per detik oleh benda hitam pada suhu T1 besarnya 16 kali. Energi yang diradiasikan per detik pada suhu T0, maka T1 diketahui W1 sama dengan 16 kali W0, yang ditanya T1. Jawab dengan rumus yang sama dengan soal sebelumnya. Jadi kita akan mendapatkan hasil akhir T1 sama dengan 2T0. Jadi pilihan yang benar adalah A, 2T0. Soal selanjutnya, dua batang logam sejenis A dan B penampangnya berbanding 2:1, sedangkan panjangnya berbanding 4:3. Bila beda suhu ujung-ujung kedua batang sama, maka jumlah rambatan kalor tiap satuan waktu pada A dan B berbanding. Diketahui A besar A dibanding A, B sama dengan 2:1. LA dibanding LB sama dengan 4:3. Delta TA sama dengan delta. Yang ditanya Q per TA sama dengan Q per TB. Jawab Q per T sama dengan H sama dengan K kali A kali delta T dibagi L. Q per TA sama dengan KA kali A kali delta A per LA. Atau Q per TB sama dengan KB dikali AB dikali delta B sama dengan LB. Sama dengan 2/1 dikali 3/4 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Jadi pilihan yang benar adalah B, 3/2. Dua batang P dan Q dengan ukuran yang sama tetapi jenis logam yang berbeda diletakkan seperti terlihat pada gambar di atas. Ujung kiri P bersuhu 90 derajat Celcius dan ujung kanan Q bersuhu 0 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal P adalah 2 kali koefisien konduksi termal Q, maka suhu pada bidang batas P dan Q adalah, diketahui LP sama dengan LQ. KP sama dengan 2 kali KQ. Yang ditanya TC. Jawab dengan rumus yang sebelum-sebelumnya di soal nomor awal, kita akan mendapatkan hasil akhir TC sama dengan 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah E, 60 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya, dua batang logam P dan Q yang mempunyai panjang dan luas penampang yang sama disambung menjadi satu dengan ujung kiri P bersuhu 25 derajat dan ujung kanan Q bersuhu 200 derajat Celcius. Bila konduktivitas termal logam P sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam Q, maka suhu pada sambungan kedua logam saat terjadi keseimbangan termal adalah, diketahui LP sama dengan LQ, AP sama dengan AQ, KP sama dengan 4 kali KQ. Ditanya TC. Jawab seperti rumus sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil TC sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi pilihan yang benar adalah E, 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal-soal tanpa menggunakan rumus. Soal nomor 16, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah A. Lidah, B. Barometer, C. Termometer, D. Hydrometer, E. Indera tangan.
Penjelasannya, suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. 4 macam termometer yang paling dikenal adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi pilihan yang benar adalah C, termometer. Soal selanjutnya, perpindahan energi oleh pancaran sinar matahari dinamakan A. Konduksi, B. Radiasi, C. Isolasi, D. Konveksi, E. Tidak langsung. Penjelasannya, radiasi adalah pancaran energi panas ke segala arah. Radiasi merambat tanpa memerlukan medium. Salah satu contoh radiasi adalah perpindahan panas dari matahari ke bumi. Radiasi ini berupa gelombang elektromagnetik yang dihasilkan reaksi inti di matahari. Jadi pilihan yang benar adalah B, radiasi. Soal selanjutnya, jika api kompor diperbesar pada saat air yang ditumpahkan di atasnya sedang mendidih, maka A. Suhu air tetap, B. Kecepatan air mendidih bertambah, C. Suhu air bertambah, D. Kecepatan air mendidih tetap, E. Air terbakar. Penjelasannya, ketika air mendidih berarti air sudah mencapai titik didih. Jika terus diberikan kalor, maka wujud air akan dirubah menjadi uap. Untuk kalor yang terus diberikan tersebut digunakan untuk mengumpan air menjadi uap. Jadi, airnya akan berubah menjadi uap. Jadi, pilihan yang benar adalah A, suhu air tetap. Soal selanjutnya, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda tergantung pada faktor-faktor berikut kecuali A. Massa jenis, B. Jenis zat, C. Lama pemanasan, D. Massa jenis zat, E. Perpindahan zat. Penjelasannya, banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung pada massa zat, jenis zat, dan lama pemanasan. Jadi pilihan yang benar adalah D. Massa jenis zat. Soal nomor 20, kalor secara alamiah dapat berpindah dari benda bersuhu A. Rendah ke tinggi, B. Tetap, C. Tinggi ke rendah, D. Tidak tentu, E. Atas ke bawah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor yang dimilikinya, sedangkan benda bersuhu rendah akan menyerap kalor. Jadi pilihan yang benar adalah C, tinggi ke rendah. Soal nomor 21, satuan kalor dalam SI adalah A. Kalori, B. Kilokalori, C. Joule, D. Watt. Penjelasannya, satuan kalor menurut SI atau MKS yaitu Joule. Jadi pilihan yang benar adalah C, Joule. Soal selanjutnya, jika suatu zat cair mempunyai kalor didih tinggi, maka jika dipanaskan terus, zat cair tersebut akan A. Lambat naik suhunya, B. Cepat naik suhunya, C. Lambat menguap, D. Cepat menguap, E. Lambat mencair. Seperti diketahui, banyak energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Rumusnya K sama dengan M kali L. Dari rumus itu disimpulkan bahwa semakin besar kalor didih suatu zat atau L, maka dibutuhkan semakin banyak kalor Q untuk menguapkan jumlah massa M zat yang sama karena butuh lebih banyak kalor. Dengan kata lain, zat itu butuh dipanasi lebih lama atau lambat menguap. Jadi pilihan yang benar adalah C, lambat menguap. Soal selanjutnya, kalor jenis suatu benda bergantung pada 1. Banyaknya kalor yang diserap benda, 2. Massa benda, 3. Kenaikan suhu benda, 4. Macam benda. Pilihan yang tepat adalah, penjelasannya, bergantung pada sifat dan jenis benda tersebut. Jika kalor jenis suatu benda adalah kecil, maka kenaikan suhu benda tersebut akan cepat bila dipanaskan. Jadi pilihan yang benar adalah E, 4 saja. Nomor 24, perhatikan pernyataan berikut. 1. Konduktivitas logam, 2. Perbedaan suhu ujung logam, 3. Panjang logam, 4. Massa logam. Faktor-faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam adalah, penjelasannya, yaitu konduktivitas logam, 2. Perbedaan suhu ujung-ujung logam, dan 3. Panjang logam. Jadi pilihan yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Dan soal terakhir, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi. 1. Panjang benda, 2. Luas penampang benda, 3. Suhu benda, 4. Emisivitas, 5. Konduktivitas, 6. Konstanta Boltzmann. Pernyataan yang benar adalah, perpindahan kalor secara konduksi dipengaruhi oleh P. Lajur kalor, K. Konduktivitas termal bahan, A. Luas penampang, delta T. Perbedaan suhu, dan I. Panjang benda. Jadi pilihan yang benar adalah B, 1, 2, 3, 5. Kesimpulannya adalah, kalor adalah salah satu bentuk dari energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke benda bersuhu rendah jika kedua suhu tersebut bercampur, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalor memiliki satuan joule atau kalori. Macam-macam perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Ternyata fisika itu mudah, asalkan kita sering berlatih. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.